Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini, perkenalkan sebelumnya nama saya Dea Oktavia. Kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Nah, pertama saya akan meninjau kembali dulu nih tugas individu dan kelompok yang sudah kita kembangkan pada fase mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, dan demonstrasi kontekstual. Pertama, saya akan menyimpulkan terlebih dahulu. Apa itu pengajaran menurut Ki Hajar Dewantoro? Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan kegiatan pendidikan yang berupa memberi ilmu atau hal yang bermanfaat untuk kecakapan hidup peserta didik secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah segala upaya yang dilakukan dalam memberi tertuntunan terhadap segala kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh setiap anak agar ia mampu mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, itu kita bahas pas mulai dari diri. Lanjut nih, pada eksplorasi konsep kita membahas dasar-dasar pendidikan. Ada kodrat alam dan kodrat zaman, terus ada budi pekerti, terus ada sistem among, dan ada peran guru. Pertama kita akan membahas kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam dan kodrat zaman? Jadi, kodrat alam sendiri itu adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang melekat pada setiap individu. Sedangkan kodrat zaman yaitu potensi atau keadaan yang berubah secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, ada budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti ini merupakan keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya, sehingga melatih anak-anak untuk memahami sepenuhnya dirinya. Memahami dirinya secara sepenuhnya untuk merdeka, dan juga peduli terhadap kemerdekaan orang lain. Terus yang ketiga ada sistem Among. Apa itu sistem Among? Prinsip sistem Among yaitu memposisikan siswa sebagai prioritas utama yang harus dilayani kebutuhan belajarnya dan pendidik sebagai fasilitator proses belajar mereka hingga tercapainya kemerdekaan belajar setiap anak. Dalam proses menuntun anak itu diberi kebebasan, namun guru sebagai pamong tetap memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dalam menemukan kemerdekaan belajarnya. Next, selanjutnya kita bahas lagi peran guru. Apa peran guru? Peran guru itu ada 3, yakni yang pertama ada ing ngarso sing tulodo yang artinya di depan memberi contoh. Yang kedua, ing madio mangun karso, di tengah memberi bimbingan. Yang ketiga, tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Saya rasa tiga peran ini udah cukup menjelaskan ya apa peran guru dalam pembelajaran itu. Lalu pada bagian ruang kolaborasi kita berdiskusi kelompok kita tentang nilai-nilai yang ada di daerah kita, itu yang sejalan sama pemikiran KHD seperti nilai gotong royong, kebersamaan dan solidaritas, permusyawaratan dalam pengambilan keputusan, penghargaan terhadap budaya lokal, keterlibatan masyarakat dalam pendidikan, serta adat istiadat dan norma sosial yang dihormati merupakan kekuatan konteks sosial kultural yang ada di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran KHD. Yang kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantoro dapat berkontekstual sesuai dengan nilai-nilai luhur seperti gotong royong dan memiliki rasa peduli terhadap sesama serta lingkungan di sekitarnya. Multikultural budaya yang ada di suatu daerah akan menunjang pengembangan nilai-nilai luhur yang menjadi penguatan karakter peserta didik sebagai manusia dan sebagai anggota atau bagian dari masyarakat luas. Dan ketiga, jadi daerah kita itu mengambil budaya dari Bangka. Ada yang tahu Bangka nggak di sini? Nah, Bangka itu merupakan suatu daerah yang sangat bisa dibilang sangat kental perpaduan antara budaya Melayu dengan budaya Tionghoa. Nomor 3 itu kita menyepakati bahwa yang satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku peserta didik di kelas yang sesuai dengan konteks lokal
sosial di budaya saya yang saya ambil tuh kan dari Bangka ya. Nah, di situ tuh tercermin dari kegiatan pembangunan altar. Pembangunan altar. Altar sendiri tuh adalah patung yang digunakan sebagai persembahan atau digunakan sebagai properti dalam kegiatan sembahyang kubur. Maaf. Maksudnya dalam sembahyang rebut. Jadi dalam pembangunan altar itu peserta didik itu bisa melihat ada bentuk kerjasama yang tercermin, terus ada bentuk kedisiplinan juga yang akan membangun dan menguatkan karakter peserta didik yang sesuai dengan visi pelajar Pancasila. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya, itu di bagian demonstrasi kontekstual. Itu yang pertama ada pendidikan yang berpihak pada murid sesuai sama yang tadi sudah dijelaskan. Apa sih itu pendidikan yang berpihak pada murid? Pertama, pendidikan yang berorientasi pada peserta didik. Kedua, pembelajaran yang mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran yang menuntun anak-anak untuk bebas belajar dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Peran guru sudah saya jelaskan tadi, ada 3 juga. Nah, peran guru di sini tuh harus sebagai penuntun dan harus sebagai fasilitator, bukan sebagai objek utama, bukan, tapi udah jadi sebagai fasilitator. Dan yang ketiga itu strategi mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Bagaimana sih caranya? Yang pertama student center, kedua mendidik dan menuntun, ketiga menanamkan budi pekerti, keempat mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, kelima pembelajaran tidak hanya berpusat pada nilai, keenam implementasi sistem Among, ketujuh pembelajaran yang holistik, kedelapan pembelajaran dengan konteks sosial kultural. Nah, bagaimana sih perwujudan menuntun yang telah kita lihat? Perwujudan menuntun itu menurut saya bagaimana cara seseorang guru menjadi sosok yang teladan, jadi teman serta sekaligus orang tua bagi peserta didik. Anak perlu bimbingan dan tuntunan dari orang dewasa agar mereka mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Nah, pada bagian elaborasi pemahaman ini juga ada. Mengapa sih pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Saya rasa kodrat alam dan kodrat zaman itu harus berjalan seimbang. Mengapa harus berjalan seimbang? Karena pembelajaran yang kita lakukan ini tuh harus berpedoman pada tingkah laku peserta didik, pada kalau masa sekarang mungkin tingkah laku peserta didik makin kesini tuh makin menurun ya. Tapi maksudnya kita harus berpegang teguh pada tingkah laku kita yang benar loh, akhlak kita yang benar. Tapi nggak mengesampingkan zaman yang semakin maju juga. Jadi bisa berkolaborasi antara kodrat alam dan kodrat zaman tersebut. Dan pada soal ketiga nih, relevansi pemikiran KHD terhadap peran saya sebagai pendidik. Pendidikan yang berfokus atau berpusat pada anak menurut pendapat saya adalah proses belajar yang difokuskan atau diorientasikan pada peserta didik. Dalam peran saya sebagai seorang pendidik dalam mendidik anak, sangat penting untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan belajar. Setiap anak dengan karakteristik yang berbeda tentunya tidak bisa dipaksakan dengan satu cara, melainkan berdiferensiasi sehingga anak dapat memperoleh bimbingan serta arahan yang sesuai dengan kodratnya. Pendidikan yang berpusat pada anak berarti kita sebagai pendidik harus mengorientasikan pembelajaran pada kebutuhan anak sehingga tercapainya kompetensi yang dapat dicapai oleh peserta didiknya sendiri. Oke, jadi selanjutnya akan saya bahas, ini ada 3 pertanyaan pemantik. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari topik ini? Saya mempercayai bahwa peserta didik itu akan memahami pelajaran apabila pendidiknya banyak sekali menerangkan. Selama ini ya, karena kan maksudnya saya melihat kalau gurunya udah banyak nerangin berarti peserta didiknya lebih banyak nih memahami pembelajaran gitu. Dan sumbernya itu hanya dari buku dan pengetahuan dari pendidiknya. Saya juga nggak tahu nih sebelumnya bahwa pembelajaran itu tuh harus disesuaikan dengan kebutuhan anak, karena selama ini yang saya tahu pembelajaran itu hanya berfokus pada kayak tujuan pembelajaran tanpa memperhatikan kebutuhan peserta didik tuh apa loh gitu. Dan bagi saya, setiap siswa yang masuk kelas itu harus mengerti apa yang ada di kelas gitu, apa materi yang ada di kelas. Nomor 2, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari topik ini? Pertama, setelah membaca topik ini saya tahu bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Sehingga bagaimana saya harus bisa meramu materi pelajaran agar bisa mengakomodir kemampuan siswa ini dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya buat.
Saya juga harus bisa lebih banyak memberikan ruang anak untuk berdiskusi karena pembelajaran tadi berpusatnya pada peserta didik. Sesulit apapun materi yang diberikan pada siswa, siswa akan lebih mudah jika mereka mengerjakannya dalam lingkup teman-temannya, seperti pembelajaran kelompok. Terus lebih banyak untuk presentasinya, jadi peserta didik lebih bisa mengemukakan pendapatnya. Yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Mungkin nanti yang bisa saya terapkan adalah bagaimana saya bisa merubah materi dan merubah metode itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Saya juga akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik sehingga peserta didik itu bisa lebih terstimulus otaknya untuk mempelajari materi yang menarik dan juga bagaimana cara dia mengaplikasikan materi tersebut di lingkungan. Saya akan memberikan ruang untuk peserta didik berdiskusi dan mengeluarkan pendapat agar mereka lebih banyak mengeksplorasi dari pemikiran mereka. Saya juga akan lebih banyak menggunakan sumber belajar dari lingkungan yang sifatnya kontekstual sehingga peserta didik bisa lebih mengerti dan memahami dari pembelajaran tersebut. Saya rasa cukup penjelasan saya mengenai pengkoneksian antar materi mulai dari diri hingga ke demonstrasi dan elaborasi pemahaman. Sekian penjelasan dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.